Dari dulu saya tuh sampaikan, saya tuh pengennya tuh bahwa semua generasi penerus, semua anak bangsa itu bangga nih, saya Indonesia. Apa ada masalah apa Indonesia? Wow. Oh, kalau ada negara lain atau apa melecehkan Indonesia, saya itu baru. Ini malah di dalam, ributnya di dalam. Oke. Malah mencontoh, bagusnya negara lain. Kan salah. Belum itu cocok dengan kita. Belum ya? cocok, belum tentu. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam rubrik Hot News kanal Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, hari ini saya sowan ke rumah seorang tokoh nasional, tokoh bangsa, Marsikal TNI Purnawirawan Agus Supriyatna, karena saya merasa resah. Keresahan saya sebagai anak bangsa karena saat ini kita sudah menginjak tahun 2022. Rasanya mengawali tahun ini saya harus mencari suntikan rohani dari Pak Agus untuk mengawal perjalanan bangsa tahun 2022. Dan ini karena menjelang tahun politik, kiranya saya perlu mendapatkan pencerahan dari seorang tokoh bangsa yang mempunyai pemahaman yang sangat tinggi dan concern terhadap perjalanan kebangsaan. Pak Agus, terima kasih. Sama-sama. Luar biasa, ini guru saya juga. Wah, jangan gitu. Sehat, Pak? Alhamdulillah, sehat walafiat. Pak Agus, Yun Sewu, saya sowan lagi karena saya merasa saya harus ngecas baterai ini, Pak. Ngecas baterai supaya saya dalam mengawal Indonesia menjadi lebih baik ini, Amin. Saya ada patokan gitu. Nah, ini tahun 2022, Pak. Sengaja di awal tahun saya sowan karena sebentar lagi kita masuki tahun politik. Gitu. Ya. Nah, menurut persepsi dari Pak Agus, bagaimana seharusnya kita sih membangun bangsa ke depan seperti apa, dan mungkin mengevaluasi yang sudah ada sekaligus memberikan arahan atau pencerahan pada kita sebagai bangsa, anak bangsa Indonesia semuanya, seperti apa sih harusnya kita membuat suatu patokan untuk manajemen kebangsaan kita ini sebenarnya. Ya, terima kasih Mas Rudi ini atas kehadirannya juga. Ya, saya bukan guru lah. Tapi mohon maaf, ini di tamannya Pak Agus ya? Ya, taman ini. Luar biasa, di taman ini bukan green screen tapi taman asli. Taman. Luar biasa. Gimana Pak? Mohon Pak, silakan. Jadi begini Mas Rudi, kalau saya itu kan biarpun bagaimana punya pengalaman 8 tahun di Badan Intelijen Strategis, gitu kan. Itu kita waktu di Badan Intelijen Strategis itu hobinya ya menganalisa apa yang terjadi atau apa. Kalau tadi Mas Rudi mengatakan bahwa bagaimana sih masalah kebangsaan ya, apalagi mau menghadapi tahun politik, kita harus menganalisa satu persatu sekarang apa yang sudah yang berjalan ini. Kalau menurut saya itu ketiga trilogi ini itu harus berjalan. Trilogi apa coba? Ya, misalnya sosiopolitik, sosioekonomi, sosiobudaya. Oh, itu harus ada ya? Harus, ini itu menjadi ada. 3 pilar. Harus ada, jadi 3 kebangsaan pilar kita. Kebangsaan kita ini harus ada nih. Relevansinya gimana, Pak? Jadi begini, kalau kita itu berpolitik, ya, berpolitik saja tanpa ada budayanya. Kita harus ingat loh, budaya kita ini budaya ini. Kalau kita hanya berpikir politik, orang berpikir politik, wah nanti kayak negara lain lah atau apa segala. Semua negara itu pasti ada kan partai politik. Semua negara itu ada partai politik. Karena itu suatu keharusan dalam berdemokrasi, ya, itu partai politik. Nah, tapi harus ada, ingat sosial budayanya. Artinya Bapak mau menyampaikan bahwa kita boleh berpolitik, tapi harus politik berbudaya. Berbudaya. Gitu. Budaya kita sendiri. Nah, budaya kita sendiri. Nah, tidak budaya perlu kita mencontoh budaya orang lain. Contoh orang lain. Budaya kita sendiri sebetulnya kalau mau dipahami kan sudah ada landasannya di Pancasila itu. Oh, itu ya jadi. Itu sebetulnya jadi, kalau kita mau Pancasila paham, kan diambil dari semua bumi Indonesia sendiri. Betul sendiri. Jadi kita harus berbudaya. Jadi orang melihat, politik Indonesia tuh memang ya begini. Jadi orang kalau berbicara demokratisasi itu, wah Amerika seperti ini, negara lain seperti ini. Nggak bisa, Indonesia punya sendiri harusnya. Jadi Bapak mau mengatakan bahwa salah satu pembangunan politik adalah demokrasi, artinya kita harus membangun demokrasi ala Indonesia. Ala Indonesia. Jadi harus ala Indonesia seperti apa? Ya kan sekarang aja coba Mas Rudi,
di mana sih udah muncul katanya Revolusi revolusi mental. mental. Iya, 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 oke. Revolusi mental itu seperti apa? Padahal revolusi mental itu bahwa untuk membuat para anak bangsa itu generasi muda mempunyai suatu budaya asli Indonesia seperti apa. Jadi tetap menonjolkan jati diri kita sebagai Betul, bangsa. betul sekali. Contoh lah, Mas Rudi kalau lihat, kayak dulu tuh kita terkenal sekali di dunia mana aja kalau kita sekolah keluar atau apa, hebatnya gotong royong kita. Sekarang seperti nampak. apa gitu loh? Kan nggak begitu nampak gitu loh. Iya. Begitu nampak gitu loh. Menarik. Jadi artinya budaya bukan arti budaya tari dan sebagainya, tapi Bukan. budaya berbangsa ya. Budaya berbangsa. Jati diri termasuk ada fatsun politik, semuanya kita berpolitik juga lebih santun. Lebih gitu ya. santun. Apalagi kan sekarang coba lihat, masa saling maki-memaki lah. Apalagi era media sosial. Nah, ini karena negara demokrasi ngomong seenaknya lah atau apa. Loh kan berarti sosial budayanya nggak jalan kita ini. Oh, jadi dari trilogi kebangsaan tadi, sebenarnya budaya ini menjadi landasan dari kedua ini, ekonomi maupun politik. Oke, baik. Kalau ekonomi kita lupa terhadap budaya jati diri kita sendiri, bisa bayangin tuh. Orang Liberal. bermain liberal gitu. Jadi kapitalis gitu. Ah, bisa begitu. Oke. Lupa terhadap jati diri kita sendiri gitu loh. Oke, Pak, berarti kalau kita mau menjalankan kehidupan kebangsaan kita, berarti kan kita harus mempunyai patokan tiga tadi, trilogi betul. kebangsaan Trilogi tadi. kebangsaan tadi. Sosio budaya, sosio politik dan ekonomi. Oke. Dua politik dan budaya harus berlandaskan budaya. Budaya, kita. betul. Oke, politik berpancasila, ekonomi Pancasila. Pancasila. Juga. Nah, kira-kira siapa yang harus menjadi leader dalam menjalankan trilogi kebangsaan kita ini, Pak? Trilogi kebangsaan itu sebetulnya mau dijalanin karena partai politik itu suatu keharusan dalam berdemokrasi. Ya. Partai politik. Ya. Nah sekarang di setiap partai politik itu seperti apa? Sosio budayanya seperti apa? Oke. Dalam masalah kebangsaan ini. Ya. Dari dalam berpolitik berpartai ini budayanya seperti apa? Jati dirinya seperti apa? Karena itu harus ada terjadi soliditas dari partainya dulu. Nah, Pak, ini saya menarik ini partai soliditas, Pak. Ini kemarin setelah Pilpres kan ada koalisi partai yang mendukung Presiden Jokowi. Nah, Betul. apa relevansinya dengan soliditas partai dalam hal mendukung pemerintahan sekarang ini, menurut Bapak? Jadi menurut saya begini loh. Ini kan mereka kan pada saat kampanye bagaimana untuk mengusung presiden. Ya. Ya kan? Ya. Berarti kan mereka solid nih. Iya. Ya kan? Nah, harusnya harus konsisten terhadap itu. Jadi sampai kapanpun tetap harus solid bagaimana mendukung presiden ini. Iya. Jadi namanya juga presiden kan, namanya manusia kan, mungkin bisa aja juga ada salah, ada kurang atau apa. Nah karena solidnya ini bisa gitu loh. Diingatkan Atau apa-apa, jangan begini, ini begini. Tapi karena solid ini, saya yakin pemerintah juga akan, wah iya ini. Tapi kalau misalnya soliditas sudah mulai pecah, Kasian. akhirnya yang di atasnya mau ikut yang mana nih? Kan begitu. Berarti dukungan politik, backup politik dari seorang presiden kan partai politik koalisi ini kan. Betul. Menurut Bapak harus solid semuanya. Tetap harus solid, mereka Kalau harus solid. Jangan bagaimana- memikirkan nanti dulu ke depan, jangan iya. dulu lah. Oh, iya. Ini Iya, kan ini tugas mereka kan. Selesaikan dulu, Pak. Selesaikan dulu. Ini kan Oke. tugas mereka loh. Iya. Ya, mengusung presiden ya kan. Iya. Sekarang udah jadi. Wah, harus kita terus bagaimana ini? Mereka itu tanggung jawabnya ke Tanggung rakyat loh. jawab juga Ke rakyat loh. dong. Tanggung jawab juga. Iya. Ya termasuk kita ikut tanggung jawab kalau kita ikut. Pak, bagaimana kalau begitu menjaga soliditas, tapi di sisi lain kan di setiap partai itu kan ada dinamika. Betul, Nah, betul. Menurut Bapak, bagaimana cara mengelola dinamika partai tetap demokratis, tapi tidak terlalu kehilangan soliditasnya yang ada? Gimana menurut Bapak? Jadi menurut saya ini memang peran Iya. ketokohan di setiap partai. Oke. Ya. Ketokohan setiap partai. Sentral ya, Pak, ya? Sentralnya itu harus ketokohan setiap partai. Dan hati-hatinya apa, Mas Rudi nih, yang bahaya nih di kita ini. Kalau Mas Rudi dari salah satu partai mana itu orang-orang dekatnya mengatakan, Mas Rudi calonnya kira-kira nih Mas Rudi ke depannya. Terus ada lagi yang begitu, enggak calonnya ini, calonnya. Nah itu orang yang dekat itu ya tanpa terasa nih, orang yang dicalonkan yang akan bisa itu, dia lupa bahwa ini belum, nggak bisa. Kalau ini jadi calonnya kan ada fungsinya, Ada mekanisme dan juga. mekanismenya, ada kewenangannya. Iya. Nanti dari partai ini
ini misalnya gitu. Ini kan ini belum. Hanya bahayanya kalau misalnya ada belum apa-apa relawan udah ada lah terbentuk relawan gini-gini. Harus hati-hati nih. Jadi Bapak ingin mengatakan bahwa siapapun dia yang merasa mendapat dukungan tetap harus mengendalikan diri gitu. Harus, itu harus. Harus Hati-hati. tetap mengikuti mekanisme partai. Betul. Oh gitu maksudnya. Mekanisme partai harus diikuti dulu segala macam. Ini justru harus hati-hati. Jangan sampai belum apa-apa. Oh ya, mentang-mentang wah, dukungan gitu ya. Waduh, itu bahayanya di situ. Itu akan terjadi yang tadi. Akhirnya di salah satu partai bisa terjadi ada faksi-faksi. Oh ya, ada yang dukung ini, ada yang dukung ini. Sebetulnya ini sesuatu rongrongan. Dari dalam nih Pak ya. Dari dalam. Ini sebenarnya tantangan. Ya, soliditas suatu partai itu sebenarnya dari dalam juga. Jadi rakyat juga agak gamang loh Pak. Enggak, Saya sendiri kasihan ya, rakyat. ya, jadi artinya kalaupun ada dinamika partai di dalam internal partai jangan sampai kelihatan di keluar, luar. jangan Oh, sampai gitu ya? keluar lah, Iya, iya. sampai keluar. Pasti Ini- ada namanya Jadi ini dinamika untuk semua itu. partai loh Pak. Semua partai. Harus sama loh. Semua partai sama. Janganlah semuanya pasti nanti ada lah mekanismenya. Artinya ada diperlukan ketokohan dari satu pemimpin untuk Betul. mengendalikan memanajemen ini. Pak. Memanajemen itu. Iya, iya. Jadi hati-hatilah, pokoknya hati-hati. Apalagi menghadapi ke depan ini partai ya apa politik ini kan, udah macam-macam nih orang nih. Jadi ini yang harus hati-hati, harus dibangun betul. Bagaimana keharmonisan Iya, di dalam iya, partai itu, bagaimana soliditas ke dalam partai itu. Iya. Jangan saling pengen ini loh saya yang paling bagus. Kayaknya saya nih yang dipercaya sama rakyat. Ini saya nih. Akhirnya apa? Soliditas itu akan sedikit-sedikit akan runtuh gitu. Kembali lagi tetap berpolitik tapi berbudaya, Berbudaya. juga. Kan budaya budaya tuh enak lah. Pancasila tuh ada musyawarah kan Iya. gitu kata-katanya. Ada saling menghormati. Saling menghormati, Iya, iya. saling toleran, itu kan udah jelas Pak, semua di nah, Pancasila ada itu. Kalau kita nanti menjalankan trilogi kebangsaan tadi, sosio budaya, sosio politik dan sosio ekonomi. Sosioekonomi. Apakah ini tiga unsur dalam trilogi ini bisa kita pakai untuk menyatukan bangsa yang terbelah karena polarisasi pasca Pilpres ini, Pak? Oh, bisa sekali, Pak. Bisa sekali, Pak, terutama budaya, Bu. Sekarang itu kalau bisa itu yang jadi pemimpin ini itu coba dihidupkan bagaimana sih sosial budaya kita nih. Kayaknya kita nih apa ya, Dulu saling menghormati. saling menghormati dan saling menghormatinya itu udah Kebanggaan sebagai satu bangsa itu harus ditumbuhkan lagi, Pak. iya. Coba sekarang rasanya tuh, wih, saya adalah bangsa Indonesia, saya orang Indonesia. Bangga gitu. Harusnya bangga. Dari dulu saya tuh sampaikan, saya tuh pengennya tuh bahwa semua generasi penerus, semua anak bangsa itu bangga nih, saya Indonesia. Ada masalah apa Indonesia? Wow. Oh, kalau ada negara lain atau apa melecehkan Indonesia, saya itu baru. Ini malah di dalam, ributnya di dalam. Oke. Gini. Malah mencontoh, bagusnya negara lain. lain. Kan salah. Belum itu cocok dengan kita. Belum ya, Pak? cocok, belum tentu. Iya, iya, iya. Pak, terus kalau begitu, Pak, siapa yang seharusnya mengawal ini ya, trilogi ini supaya jalan itu, Pak? Jalan sesuai dengan harapan Pak Agus ini. Semua tokoh bangsa atau mungkin pemerintah atau negara atau siapa, Pak? Ya sebetulnya semuanya itu harus dari pemerintah. Iya, iya. Sebagai Harusnya leadernya dari ya, Pak, pemerintah ya? sebagai Iya. leader. Iya, iya. Sebagai leader dari pemerintah udah membentuk badan, kan ada badan apa BPIP lah, udah ada badan sampai ke bawah. Coba dijalankan, dihidupkan benar Difungsikan gitu. secara benar. Difungsikan betul-betul. Kalau kurang berfungsi kan panggil. Kenapa ini gini-gini kan begitu. Ini benar, menarik sekali nih. Saya teringat ini. Kita punya BPIP ya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Betul. Harusnya bisa menjadi leader. Minimal merumuskan secara detail tentang sosio Budaya, kebangsaan. betul. Sosial budaya. Sosial Jadi sosial budaya. kebangsaan yang namanya di Trilogi tadi ya. budaya itu udah. Karena itu landasan loh. Iya. Orang berekonomi, berpolitik atau apa segala macam, jangan sampai lupa loh budaya Indonesia seperti apa. Tapi kalau saya ngomong nggak didengar, mungkin kalau Pak Agus yang usulkan negara mungkin didengar kali Pak. Iya. Jadi artinya untuk manajemen kebangsaan itu trilogi kebangsaan tadi harus dijalankan dan sebaiknya kita sudah punya namanya BPIP. Betul. Itu bisa merumuskan secara detail gitu Pak. Bisa, ya? bisa betul. Kita menjadi panduan semua elemen Panduan bangsa di ini. situ, Ya. elemen bangsa. Betul sekali Mas Rudi. Saya langsung seger, langsung haus nih Pak. Monggo, Pak. Oke, sama-sama minum, Pak. Nah, menarik sekali. Bagus.
Ini udah dapat satu ilmu, satu. Ke depan, Bapak masih optimis ya Pak tentang jalannya kebangsaan kita ini, negara ini? Ya saya sih masih optimis lah kalau mudah-mudahan ya betul-betul digerakkan lah ya bahwa kita harus bangga pada bangsa kita ini. Ya. Bayangkan aja Mas Rudi lah mulai dari kekayaan alam, Luar biasa gitu ya. Keragaman, ya kan? Eropa, negara Eropa terjadi dari beberapa negara kan bangsa Eropa tapi negaranya banyak. Kita nih beberapa bangsa satu negara Indonesia. Berarti kan hebat sekali sebetulnya. Jadi pendiri bangsa kita tuh bukan main gitu. Artinya PR kita sekarang adalah ke seluruh elemen ini menimbulkan kebanggaan terhadap Indonesia itu Pak ya? Betul, harus itu. Kalau itu jalan Pak, sosio budaya, sosio politik, sosio ekonomi jalan dengan baik ya Pak ya? Pasti jalan karena orang tuh mau gini, ini nggak bisa nih kita akan menjelekkan bangsa kita sendiri nih kalau begini kan begitu. Lega saya. Itu betul itu harus itu. Apalagi Pak bekal yang harus saya jalankan. Terus mungkin nanti bisa juga Mas Rudi bisa sampaikan gitu ya. Jadi jangan sampai segala sesuatu yang udah dulu pasca pemilu kelompok A, kelompok B, masa dari sekarang yang di atasnya aja udah jadi satu, dari sekarang belum bisa menyatu. Nah, itu juga perlu lah coba dianalisa lagi. Ya mungkin pentolan-pentolan yang dulu, misalnya pentolan dulu, misalnya orang-orang dari Pak Prabowo, kok kamu masih ini sih, udah tarik jadi satu, dirangkul semua jadiin satu, begitu loh. Tidak ada lagi 01, 02, yang ada 03, ya, Persatuan ya. Indonesia. Yang ada ya itu 03 itu 3 Persatuan Indonesia. Kebangsaan tadi oh, gitu iya, loh. trilogi, trilogi kebangsaan trilogi kebangsaan tadi ya, gitu loh. Menarik sekali, saya pengen lama tapi kayaknya kalau kelamaan nanti ilmu Bapak atau mungkin saran Bapak tentang trilogi kebangsaan itu menguap. Mendingan saya biar itu satu saja menjadi catatan dari seorang Agus Supriyatna bahwa dalam membangun manajemen bangsa kita memerlukan trilogi tadi Pak, trilogi kebangsaan. Pertama tadi sosio budaya, ekonomi, politik. Ekonomi udah ini luar biasa. Jadi ekonomi politik itu harus landasannya itu sih budayanya dulu gitu loh. Jadi kita membangun apapun, membangun ekonomi sehebat apapun tetap dengan landasan budaya. Landasan budaya membangun kita. Politik toolnya adalah demokrasi pun demokrasi yang berbudaya yang Indonesia. Berbudaya Indonesia juga. Pancasila. Pancasila. Jadi mungkin Mas Rudi pernah dengar itu. Wah, kita ini kurang demokrasi. Karena calonnya hanya 2. Oh iya. Gimana calonnya hanya 2? Jadi tidak bisa dibuat tolok ukur itu ya? Bisa, itu bukan tolok ukur itu. Iya. Ya, masa berarti Amerika bukan negara demokrasi dong dari dulu ya 2. Demokrat sama Republik aja. Dari dulu. Jadi menurut Bapak yang dikatakan demokrasi itu apanya Pak? Jadi bukan kalau jumlah calonnya pasti bukan. Apa ya? Proses demokrasi? Prosesnya. Oke. Jadi prosesnya untuk menjadi bisa mencalonkan mau 2, mau 3, mau apa itu prosesnya yang harus berdemokrasi. Bukan jumlah calonnya. Bukan jumlah calon. Artinya Pak, ini berarti ini terkait dengan pengajuan presidensial threshold. Artinya berapapun jumlahnya nggak penting ya sebenarnya Pak. Nggak penting. Yang penting adalah prosesnya nanti baik. Prosesnya secara demokrasi gimana? Ternyata secara demokrasinya hanya 2, secara demokrasi ternyata hanya 3, ya udah. Jadi jangan berharap bahwa ini kurang demokrasi, harusnya tuh diturunin, sebanyak-banyaknya. Atau mungkin dia kurang atau enggak begitu sebanyak-banyaknya gimana? Justru sebanyak-banyak belum tentu demokrasi lagi. Malah saling taruh otot-ototan. Dan yang paling Pak, yang paling signifikan kan rakyat membiayai lagi mereka. Kasihan rakyat. Bagus, terima kasih. Ya, saya kira cukup sama-sama. Singkat. Terima kasih, ini pencerahan yang saya harapkan dan bukan hanya saya Pak, tapi juga seluruh anak Indonesia, sahabat Indonesia mendapatkan pencerahan. Bagus, sekali lagi terima kasih. Terima kasih sama-sama. Sahabat Indonesia, kita ucapkan terima kasih, aplaus kepada Pak Marsikal TNI Purnawiran Agus Supriyatna. Beliau Kepala Staf TNI Angkatan Udara tahun 2017. Luar biasa, beliau angkatan 83 ya? 83 Pak. Tapi usianya masih kayak 53 kayaknya. Bapak matur suwun, terima kasih. Oke, sama-sama, terima kasih. Baik, sahabat Indonesia, demikian perbincangan singkat kami dengan Pak Agus Supriyatna. Mudah-mudahan menjadi pencerahan buat kita. Yang jelas satu hal lagi, apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi luar biasa tentang bagaimana kita membangun manajemen kebangsaan kita.
beliau mengusulkan atau memberikan masukan tentang adanya trilogi kebangsaan. Yang pertama sosio-budaya, sosiopolitik, dan sosioekonomi. Dan sosio-budaya harus menjadi landasan dua sosio yang lain, yaitu ekonomi maupun politik. Nah, ini menjadi bekal kita untuk membawa bangsa kita ke arah yang lebih baik. Saya kira gitu Pak Agus. Terima kasih. Terima kasih. Kita bertemu lagi dalam Hot News berikutnya di kanal Anak Bangsa TV. Selamat sore.